Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Solusi Obat, yaitu channel yang membahas tentang obat kimia maupun obat herbal. Kali ini kita akan membahas obat yang namanya Cataflam. Sebelum kita ke pembahasan, marilah kita bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti, amin ya robbal alamin. Teman-teman, Cataflam adalah obat yang bermanfaat untuk meredakan gejala nyeri dan radang sendi akibat rheumatoid arthritis, osteoartritis, atau spondilitis ankilosa. Obat ini juga bisa digunakan untuk nyeri haid, migrain, atau nyeri setelah operasi. Cataflam mengandung bahan aktif diklofenak. Obat ini bekerja dengan cara menghambat enzim cyclooxygenase (COX) yang berfungsi memproduksi prostaglandin. Jika prostaglandin berkurang, gejala nyeri dan peradangan juga akan berkurang. Peringatan sebelum mengonsumsi Cataflam. Cataflam hanya boleh digunakan sesuai resep dokter. Berikut adalah beberapa hal yang perlu Anda perhatikan sebelum mengonsumsi Cataflam. Beritahu dokter tentang riwayat alergi yang Anda miliki. Cataflam tidak boleh diberikan kepada pasien yang alergi terhadap obat ini, aspirin, atau obat antiinflamasi nonsteroid lain. Konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum memberikan Cataflam kepada anak usia di bawah 18 tahun. Jangan mengonsumsi Cataflam jika Anda baru saja atau akan menjalani prosedur operasi bypass jantung. Beritahu dokter jika menderita penyakit jantung, gagal jantung, hipertensi, maupun riwayat serangan jantung atau stroke. Beritahu dokter jika pernah atau sedang mengalami perdarahan saluran cerna, gangguan perdarahan, anemia, atau porfiria. Beritahu dokter jika Anda pernah atau sedang menderita tukak lambung, kolitis, penyakit Crohn, lupus, diabetes, penyakit hati, penyakit ginjal, edema, angiodema, polip hidung, rinitis, asma, atau penyakit paru obstruktif kronis. Jangan langsung mengemudi atau melakukan aktivitas lain yang memerlukan kewaspadaan setelah mengonsumsi Cataflam, karena obat ini bisa menyebabkan pusing, kantuk, atau penglihatan kabur. Dosis dan aturan pakai Cataflam. Dosis Cataflam yang diresepkan oleh dokter bisa berbeda-beda pada tiap pasien. Berikut adalah dosis umum Cataflam berdasarkan jenis produk dan kondisi pasien. Cataflam tablet dan Cataflam D. Tujuan, mengatasi nyeri secara umum atau yang disebabkan oleh radang sendi. Dewasa, dosis awal harian 100-150 mg per hari yang dibagi menjadi 2-3 dosis. Tujuan, meredakan nyeri haid. Dewasa, dosis awal 50-100 mg, tergantung pada derajat keparahan nyeri. Dosis harian umum adalah 50-150 mg, 2-3 kali sehari. Dosis maksimal 200 mg per hari. Tujuan, mengobati migrain. Dewasa, dosis awal 50 mg, dapat ditambah 50 mg lagi jika migrain tidak membaik dalam waktu 2 jam. Jika masih diperlukan, dosis lanjutan 50 mg dapat diberikan dengan jarak minimal 4 jam setelah dosis terakhir. Dosis maksimal 200 mg per hari. Cataflam Fast. Tujuan, mengatasi nyeri secara umum, termasuk yang disebabkan oleh radang sendi. Dewasa dan anak usia 14 tahun ke atas, 50 mg, 1-2 kali sehari. Dosis tidak boleh melebihi 100 mg sehari. Cataflam Oral Drops Tetes. Tujuan, mengatasi nyeri secara umum, termasuk yang disebabkan oleh radang sendi. Dewasa dan anak usia 14 tahun ke atas, 75-100 mg per hari yang dibagi menjadi 2-3 dosis. Dosis maksimal 150 mg per hari. Anak usia 12-14 tahun, 12,5-25 mg, 4 kali sehari. Cara mengonsumsi Cataflam dengan benar. Ikuti anjuran dokter dan baca petunjuk yang tertera pada kemasan sebelum mengonsumsi Cataflam. Jangan menambah atau mengurangi dosis Cataflam yang telah dianjurkan tanpa persetujuan dokter. Cataflam dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan, tetapi lebih baik sebelum makan. Untuk Cataflam tablet, konsumsi obat dengan bantuan air putih. Jangan menghancurkan atau mengunyah tablet. Cataflam Fast bentuk sirup kering dan Cataflam D bentuk tablet dispersible perlu dicampur air putih sebelum dikonsumsi. Campurkan obat dengan 30-60 ml air putih, kemudian minum seluruh campuran hingga habis.
Untuk Cataflam bentuk drops, kocok botol sebelum mengonsumsinya. Gunakan pipet khusus yang disertakan dalam kemasan obat agar dosisnya lebih akurat. Isi pipet sampai garis dosis yang dianjurkan, lalu teteskan ke dalam mulut. Jika lupa menggunakan Cataflam, segera gunakan obat ini begitu teringat. Namun, bila jadwal penggunaan obat berikutnya sudah dekat, abaikan dosis yang terlewat dan jangan menggandakan dosis selanjutnya. Konsumsi air putih yang cukup kira-kira 2 liter per hari selama mengonsumsi Cataflam untuk menghindari dehidrasi. Hal ini karena dehidrasi dapat meningkatkan risiko terjadinya efek samping diklofenak terhadap ginjal. Cataflam sebaiknya hanya dikonsumsi ketika dibutuhkan atau selama ada nyeri. Jangan mengonsumsi Cataflam dalam jangka panjang, kecuali untuk kondisi yang kronis dan dengan arahan dari dokter. Konsultasikan dengan dokter jika nyeri belum membaik setelah menggunakan Cataflam selama 7 hari. Simpan Cataflam dalam kemasannya di tempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung. Jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak. Efek samping dan bahaya Cataflam. Efek samping yang dapat timbul setelah mengonsumsi Cataflam antara lain: sakit perut, mual, sensasi panas di ulu hati, heartburn, diare, sembelit, perut kembung, sakit kepala, kantuk, pusing, penglihatan kabur. Lakukan pemeriksaan ke dokter jika keluhan yang disebutkan di atas tidak kunjung reda atau makin parah. Segera ke dokter jika Anda mengalami reaksi alergi obat atau efek samping yang serius, seperti gangguan pendengaran, memar atau perdarahan yang tidak biasa, tinja berdarah, batuk darah, atau muntah yang terlihat seperti bubuk kopi. Nyeri dada kiri yang menjalar ke dagu atau lengan, mual, keringat dingin. Lemah atau mati rasa di satu sisi tubuh yang terjadi mendadak, sakit kepala, atau gangguan bicara mendadak. Gagal jantung, yang bisa ditandai dengan pembengkakan di tungkai atau kaki, dan mudah lelah atau sesak napas ketika beraktivitas. Gangguan ginjal, yang bisa ditandai dengan perubahan jumlah urin, serta urin berwarna merah muda atau berdarah. Jadi teman-teman, itulah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.